Terima kasih Pak. Dengan apa ini? Jadi kemarin saya menemukan sebuah informasi di website bahwa perusahaan membutuhkan seorang karyawan di bidang administrasi. Mana dia CV-nya? Ya Pak, silakan Pak. Mana nomor yang bisa saya hubungi? Nomor yang bisa dihubungi ini ya Pak ya. Ya dan nanti tinggal aja 3 hari ke depan yang mesti. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Kenapa di sini? Saya mendapat informasi bahwa perusahaan Bapak membutuhkan seorang karyawan di bidang administrasi. Boleh lihat saya CV-nya? Baik. Nomor yang saya bisa hubungi di mana? Nah, di sini. Oh, baik, nanti kamu 3 hari ke depan saya komunikasi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Misi. Ya, ada kepentingan dari aku. Saya mendapatkan informasi bahwa di ibu membutuhkan lowongan kerja. Boleh saya lihat amanatnya? Nomor yang bisa saya hubungi. Di sini. Ya, ditunggu saja, kemungkinan 3 hari ke depan akan saya hubungi. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya mendapatkan informasi bahwa perusahaan ibu sedang membutuhkan karyawan di bagian kasir. Boleh saya lihat? Baik, apakah ada nomor yang bisa saya hubungi? Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya mendengar dari informasi media sosial bahwa perusahaan itu sedang membutuhkan karyawan. Boleh saya lihat CV kamu? Baik, saya lihat ini bagaimana ya? Apakah ada nomor yang bisa saya hubungi? Terima kasih, silakan. Assalamualaikum, permisi. Ya, permisi ada Pak. Terima kasih Bu. Ya Bu, jadi saya baru saja mendapatkan informasi dari internet dan media sosial Instagram bahwa saya membutuhkan karyawan Ada nomor yang bisa saya hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah lolos pelamaran kemarin. Tahap selanjutnya yaitu tes tertulis dan wawancara. Sebelum tes dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Tes akan dibagikan oleh sekretaris saya sendiri. Sekretaris tolong mengingat. Baik, sebelum memulai, kertas untuk tes tertulisnya akan saya bagikan. Waktu mengerjakannya 10 menit. Mengerti? Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Baik semuanya, tes sudah selesai. Saatnya mengumpulkan kertas yang baru saja saya berikan. Baik semuanya, setelah tes tertulis selesai, selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes wawancara yang akan dipimpin oleh pimpinan kita. Silakan.
Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan kesempatan saya untuk tes wawancara dan tes tertulis pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Aura Nuraini, saya biasa dipanggil Aura. Saya adalah lulusan dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Saya mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Saya juga pernah mempunyai pengalaman yaitu PKL atau magang di salah satu perusahaan akuntan publik, yakni perusahaan kantor akuntan publik Charles dan Nurwadana. Sebutkan kelebihan kamu yang berkaitan dengan profesi yang kamu inginkan saat ini. Saya mampu mengoperasikan sebuah Microsoft Office dan saya mempunyai skill di bidang administrasi. Lalu kemudian saya juga mempunyai skill di bidang mengoperasikan sebuah komputer. Apa saja kelemahan kamu dalam bekerja? Saya terkadang bisa menjadi seorang yang pelupa. Namun dari kelemahan tersebut saya mampu mengatasinya dengan cara saya membuat suatu catatan untuk pekerjaan yang saya miliki. Oke. Mengapa kamu tertarik untuk melamar di posisi ini? Saya mempunyai skill yang berhubungan dengan bidang administrasi. Lalu kemudian saya juga ingin mengasah skill saya di bidang administrasi di perusahaan Bapak. Oke. Akhir, apa saja yang kamu tahu dari perusahaan kamu? Yang saya tahu dari perusahaan Bapak adalah perusahaan Bapak merupakan suatu perusahaan terbesar di Jambi dan sudah memiliki suatu cabang di berbagai penjuru Indonesia. Dan saya juga tertarik dengan perusahaan Bapak karena saya yakin perusahaan Bapak dapat meningkatkan skill yang saya punya di bidang yang saya pilih. Ceritakan tentang diri kamu. Ya baik, perkenalkan Pak, saya Fania Ayu Azhari. Saya lulusan dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Saya tinggal di Kota Jambi, tepatnya di Kota Batu. Sebutkan kelebihan kamu yang berkaitan dengan profesi yang kamu inginkan hari ini. Baik Pak, saya handal dalam menggunakan komputer, Microsoft Word, Excel, dan situs-situs lain. Apa saja kelemahan kamu dalam bekerja? Saya pernah PKL di kantor Kejaksaan Tinggi Kota Jambi. Di sana saya ditempatkan di tempat staff yang tugas saya adalah menginput data, menyusun data, mengarsip data, dan membuat data-data kerja yang lain. Kenapa kamu tertarik untuk melamar di posisi ini? Karena posisi ini adalah yang cocok untuk skill saya. Apa saja yang kamu tahu dari perusahaan kamu? Perusahaan Bapak cukup terkenal di kalangan luar sana, dan perusahaan Bapak emang baru, cuma banyak yang bilang perusahaan Bapak perusahaan yang bagus dan banyak yang merekomendasikan saya untuk ke perusahaan Bapak. Oke, baik. Nanti saya masih lagi beberapa hari ke depannya. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Rahmat Alif. Ceritakan tentang diri kamu. Baik, terima kasih Pak sudah memberi saya kesempatan untuk wawancara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alif, lulusan SMK Negeri 2 Kota Jambi, jurusan akuntansi. Tempat tinggal saya di Tambasari. Sebutkan kelebihan kamu yang berkaitan dengan profesi yang kamu inginkan hari ini. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya mampu dalam perbankan dan juga komunikasi yang cepat dan tepat, sehingga saat berkoordinasi dengan tim yang bekerja sama dengan saya pun berjalan dengan lancar dan juga komunikasi dengan klien. Oke, apa saja kelemahan kamu dalam bekerja? Manusia itu Pak memiliki kekurangan, namun saya akan mengikuti kekurangan itu dengan kelebihan. Kenapa kamu tertarik untuk melamar di posisi ini? Karena pengalaman saya
dan latar belakang pendidik saya sangat mendukung pada bidang yang saya pilih ini, dan juga perusahaan Bapak saat ini sangat berpotensi paling tinggi di semua bidang, sehingga saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Bapak. Oke, terakhir, apa saja yang kamu tahu dari perusahaan kamu? Yang saya tahu, perusahaan Bapak adalah perusahaan yang berprinsip di bidang perbankan, lalu pengalamannya sangat tinggi, dan produk yang ditawarkan sangat inovasi dan berbatas unggul, sehingga saya ingin bekerja di perusahaan Bapak. Oke, baik. Nanti beberapa hari ke depan saya komunikasi lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu jaringan daerah. Terima kasih, Wak. Ceritakan tentang diri kamu. Baik, sebelumnya terima kasih karena Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk diwawancara. Perkenalkan Bapak, nama saya Belina Zahra. Saya merupakan lulusan dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang di kantor akuntan publik Charles dan Mulena. Saya memiliki hobi di bidang kesenian dan saya sering menjuarai di tingkat kota maupun provinsi. Baik, sebutkan kelebihan kamu yang berkaitan dengan profesi yang kamu inginkan hari ini. Sesuai dengan latar belakang saya suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan public speaking. Maka dari itu saya sering sekali menjadi MC dan pembawa acara. Terkait jabatan yang saya ambil yakni HRD, tentunya dengan saya yang sering menjadi MC dan menjadi pembawa acara, skill komunikasi yang saya miliki cukup mumpuni. Selain itu juga Bapak, saya sering menjadi koordinator dan pemimpin dalam sebuah acara, sehingga saya bisa menjadi koordinator untuk karyawan-karyawan dan rekan-rekan yang berkonsultasi. Oke, baik. Apa saja kelemahan kamu dalam bekerja? Sebagai seorang manusia Bapak, tentunya saya memiliki banyak sekali dan beberapa kelemahan dan kekurangan. Namun, di balik kekurangan dan kelemahan saya itu, saya juga memiliki kelebihan yang mampu mengcover kekurangan-kekurangan saya tersebut. Sehingga Bapak tidak perlu meragukan lagi bagaimana saya mengkoordinir kekurangan saya, karena saya mampu menutupi kekurangan saya dengan kelebihan yang saya miliki. Oke. Mengapa kamu tertarik untuk melamar di posisi ini? Sesuai dengan minat saya dan latar belakang saya tadi, saya sering sekali membawa acara dan menjadi MC, sehingga saya senang sekali berkomunikasi dengan banyak orang Bapak. Selain itu, saya juga senang sekali mengevaluasi setiap konsultasi yang datang pada saya. Apa saja yang kamu tahu dari perusahaan kami? Baik, yang saya tahu Bapak merupakan memiliki perusahaan yang berkaitan di bidang perbankan. Pada tahun 2010 merupakan tahun di mana perusahaan Bapak pertama kali dibangun. Selain itu Bapak, saya melihat potensi perusahaan Bapak yang sangat tinggi dan rekam jejak yang sangat baik. Perusahaan Bapak juga memiliki banyak sekali prestasi. Waktu tahun 2022, perusahaan Bapak sempat memenangkan prestasi yakni menjadi perusahaan perbankan terbaik sekota Jambi. Selain itu Bapak, saya juga sering sekali mendapatkan informasi-informasi baik dan informasi yang konkret tentang perusahaan Bapak di Instagram dan LinkedIn. Baiklah, nanti beberapa hari ke depan saya akan komunikasi kamu lagi ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang berikan. Dipersilakan maju. Oke, silakan duduk. Baiklah, tolong ceritakan tentang diri kamu. Perkenalkan, nama saya Baris Gunung Pratama. Saya berada di SMK Negeri 2 Kota Jambi, mengambil jurusan akuntansi. Pengalaman saya pernah magang atau PKL di kantor akuntansi. Baiklah, sebutkan kelebihan kamu yang berkaitan dengan profesi yang kamu inginkan saat ini. Saya bisa mengoperasikan komputer, Excel, dan tersebut. Baiklah, apa saja kelemahan kamu dalam bekerja? Indonesia memiliki kelemahan dan saya tutupi dengan kelebihan saya. Mengapa kamu tertarik untuk melamar di posisi ini? Karena saya merasa mempunyai bakat dan skill di posisi ini. Apa saja yang kamu tahu dari perusahaan kami? Saya tahu dari perusahaan itu yaitu memiliki kebijakan keuangan dan mempunyai cabang besar di Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Farel. Dipersilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum rapatnya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Akan membacakan visi dan misi dari PT kita. Visinya yaitu menjadi lembaga keuangan terdepan yang memberikan solusi kredit inovatif. Misinya, 1. Memberikan layanan terbaik, menyediakan produk dan layanan kredit yang berkualitas tinggi dengan proses yang mudah dan cepat. Yang kelima, kepatuhan dan etika, menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan dan perbankan yang berlaku, serta menerapkan praktik bisnis dan etis dan bertanggung jawab. Yang keenam, memperdaya masyarakat, berpartisipasi aktif dalam program-program sosial dan pengembangan masyarakat untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. Kalau saya sebut PT BPR Visioner Muda, jawabnya inovasi keuangan untuk Anda dan masa depan. Baik, Pak. Oke. PT BPR Visioner Muda, Inovasi keuangan untuk Anda dan masa depan. oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas-tugas yang ada di PT kita. Yaitu pertama, tugas saya sebagai Parisua Pratama sebagai manajer dari PT Visioner Muda. Yang pertama, melakukan pengawasan dan koordinasi kegiatan operasional. Tugas yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi, landasan bagi perusahaan dan pusat dan cabang. Baiklah, selanjutnya itu tugas dari Bina Zara. Bina Zara, silakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Manajer Farel Bismillah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung, kita semua bergabung di PT Bank Perbankan Visioner Muda. Sekaligus saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan semua yang telah bergabung di perusahaan perbankan Visioner Muda. Baiklah, saya Belina Zahra selaku Human Developer Research atau HRD akan membacakan tugas-tugas saya. Sebelumnya, HRD adalah akronim dan Human Research Development yang artinya pengembangan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Tugas kedua dari HRD adalah melakukan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dibutuhkan untuk mencari dan menemukan karyawan. Lalu yang terakhir, mengadakan evaluasi karyawan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada kinerja, melainkan pada saat pelatihan dan pengembangan. Jika ada yang keliru, perlu memperbaiki kualitas pelatihan dan pengembangan. Hal ini menjadi penting karena sebagai daya dukung perusahaan. Baiklah teman-teman, mungkin itulah tugas-tugas dari saya sebagai Human Development Research atau HRD. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kesempatan untuk menjelaskan tugas-tugasnya saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih kepada Belina Zahra. Selanjutnya yaitu Rahman Halif. Kepada Rahman Halif, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Farel telah memberi saya kesempatan untuk membacakan tugas-tugas saya sebagai kepala cabang. Saya, Rahmat Alif, sebagai kepala cabang akan membacakan tugas-tugas saya. Yang pertama, mengawas dan koordinasi kegiatan operasional. Tugas pertama saya sebagai kepala cabang ialah melakukan pengawasan. Selain itu, saya harus mengkoordinasi aktivitas operasional yang ada di kantor cabang kita. Dengan begitu, diharapkan kegiatan dan proses bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, memimpin kegiatan operasional. Tugas dari konselor cabang ialah memimpin kegiatan operasional dan mendorong kinerja para karyawan agar lebih maksimal dan menyelesaikan tugas masing-masing. Yang kelima,
melakukan problematic solving, dan seluruh kegiatan operasional pasti tak lepas dari namanya masalah. Dalam hal ini, tugas saya sebagai kepala cabang adalah mencari solusi atas problem yang terjadi, baik itu dengan konsumen maupun masalah terkait dengan internal. Jadi tak heran dari seorang kepala cabang itu tugasnya penting. Baik, itulah tugas-tugas saya. Terima kasih. Baiklah, saya terima kasih kepada Rahmat Alif. Baiklah, selanjutnya yaitu Aura Nuraini. Kepada Aura Nuraini saya persilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farel atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Baik, di sini perkenalan, nama saya Aura Nuraini. Jabatan saya adalah staf administrasi bank. Tugas-tugas administrasi perbankan yakni yang pertama ada mengelola laporan hasil pemeriksa dan verifikasi. Tugas pokok seorang admin kredit bank adalah mengelola laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi suatu dokumen perkreditan dari nasabah yang mengajukan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan pengarsipan data. Tugas ini bertujuan agar data-data perusahaan mudah dikelola dan diorganisir. Staf administrasi akan mengumpulkan dan menyusun dokumen perusahaan atau instansi, lalu merekap datanya. Setelah rekap data selesai, kemudian akan diarsipkan secara fisik maupun digital. Baik, itu saja tugas-tugas administrasi perbankan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada orator ini. Selanjutnya yaitu Fanya Ayu Azhari. Pada Fanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Manajer telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa saja tugas-tugas saya sebagai customer service. Di sini saya Fanya Ayu Azhari sebagai customer service ialah suatu bagian dari organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah. Selain itu, tugas customer service ialah menangani urusan administrasi nasabah. Terakhir, tugas customer service ialah membangun dan menjaga hubungan kepercayaan yang baik dengan nasabah. Tugas customer service yang terakhir adalah membangun dan menjaga hubungan interaksi dan komunikasi dengan nasabah sehingga terbangun rasa kepercayaan nasabah terhadap perusahaan perbankan. Baiklah, sekian tugas-tugas saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Baiklah, saya terima kasih kepada Fanya Ayu Azhari. Selanjutnya yaitu Aura dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Farel selaku manajer di PT BPR Fisher Muda Kredit. Baik, saya akan menjelaskan tugas-tugas saya sebagai teller atau kasir perbankan. 1. Melakukan transaksi keuangan sederhana. Teller harus mampu melayani berbagai transaksi keuangan seperti stok tunai, tarik tunai, pembayaran tagihan, dan lain-lain. 2. Mengelola uang tunai. Teller harus memastikan bahwa ada cukup uang tunai untuk melayani nasabah dan memastikan bahwa uang tunai adalah asli. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hari ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh Bu Nisa. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Manajer Farel Biskino yang telah memberikan kesempatan saya untuk menutup rapat berbahagia kita pada hari ini. Baik teman-teman, sudah selesai rapat kita. Alhamdulillah pada hari ini rapat kita berjalan sangat lancar. Pagi hari ini merupakan pagi yang ceria, maka kita harus tutup dengan semangat dan ceria juga. Nah, jadi seperti yang Bapak Manajer Farel Biskino tadi katakan, ketika kita dalam PT BPR Perbankan Visioner Muda, jawabnya inovasi keuangan untuk Anda dan masa depan. Oke, bisa semua? PT BPR Visioner Muda
inovasi keuangan untuk Anda dan masa depan. Tepuk tangan dong kita semua. Baik, sebelum menutup rapat kita pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih untuk atasan kita, Bapak Faraliswa yang tadi sudah memimpin rapat. Lalu saya juga tak lupa memberikan terima kasih, semangat dan rasa cinta terhadap rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini.